Lady-nya kemana? Lady nggak bisa, jadi udah panitia aja suruh siapa Oh ya. ya udah. Ya udah jangan. Terlibat. Lady ke drama. Iya. Mahkota Pilatus. Monik udah keluar mana Monik tuh. Monik. Yes. Enggak dong. Enak aja. Mm-mm. Hai. Hello dong. Gadis-gadis. Gadis-gadis padep. Nah. Angle dulu angle. Ini mama-mama kita. Gara-gara dia ikut sih jadinya kita terlambat tuh. Cepatan dikit. Dasar orang periuk ya. Susah. Ini ibu-ibu kita dengan kostumnya. Ini video guys. Ini video guys. Eksis dulu dong, ini video. Ganti gaya. Ya beginilah. Sok kalem. Sok kalem. Darren, Joshua.
Bu, abing yang stiker. Oh, ini ingat di situ. Kalau lembek ya, aku pengen banget. Ternyata saya semester apa? Kalau mas semester bersih. Salon Itu apa sih? salon aktif yang kecil ada nggak? Bunyi dengar yang main. Mas, emangnya nanya Mon. Stiker aktif. Ya, kalau yang ini Nah, nanti ini yang bawa depan. Nanti sampai pasok di yang kedua, lepas kain baru dibangun. Di beri. Oh, kedua. Ya, yang kedua ini kan pertama. Oke Pak. Maria, Mata Darawis. saya masih Romi dan Tuan. Ayo buruan. Mundur ke batas. Lagi dari perhatian 3 dan intro jalan penumpang itu belum Workshop. di itu. Itu usahakan, apanya dia suruh. usahakan jalan sampai sini ya. Aturannya pas ini ya. Kalau udah sampai di batas ini, jadi yang bawa depan berhenti, terus gerakan di tempat. Ya, kaki kiri ke. Oke. Itu mah goyang papelo. Panasnya baju Oma Gala. Panas ya. Panas. Tunggu bawa topi. Kita foto di situ ah. Ini foto di situ nanti buat kenang-kenangan. Nanti dulu kacamata. Ah, ini Jesus baru datang. Kayak perutnya terlalu besar ya. Si Epi kok nggak pakai baju itu jubah sih, Pi? Enggak beda. Lilinnya 4. Cakep pakai bandonya. Abu.
Apa udah di posisi berapa? 10 ya? Kamu masih nanti. Kamu siapa nggak di sini? Kamu memberikan ya, kamu ikutan dulu aja jemaat. Tanya aja. Akhir kami nanti aja deh kayaknya. Itu punya dia tuh. Matiin aja dulu. Dek, ini gak matiin aja dulu. Dek, ini gak usah matiin dulu. Langsung, gak usah. Gak apa-apa tante serang. Andrea di sana di grotto. Kamu siap di grotto kebangkitan itu loh, yang tua itu loh. Sekarang kamu lihat, coba saya di atas. Mana sih? Taruh di mana, Bung? Cabut dulu yang udah dipasang di sana, Pak. Mulai. Iya, maksudnya ayah satu, ini kurang. Lihat dulu, Mi. Oke, lihat Romi. Ya udah nih Pak, pakai ini aja. Ntar gampang sayang kan, tinggal gantian. Hmm.
yang memikul penderitaan tanpa mengeluh, tanpa bagaimana menghirup nyawa beracun tanpa gerutu. Aku tahu betul di malam Kamis itu, malam derita dan sunyi, malam sunyinya derita, ketika kau butuhkan mitra untuk menyatu sukma dan berbagai rasa dalam doa pada Sang Bapa. Di tengah meniru kata yang pernah dia dengar ketika berada di perut ibundanya Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ah, betapa senyap Gustiku, betapa berat ketika ngerinya maut begitu dekat. Orang-orang tempat kau jangkarkan harap, sahabat-sahabatmu yang paling akrab, semua terlena dalam gelap yang sangat. Duh, Yesusku, oh betapa ingin ku belajar darimu. Duh Yesusku, Gusti, junjunganku, untuk merangkul derita dengan berani, meski harus berjalan seorang diri, untuk menepis uluran cuka penawar sakit, sebab tak tahu tolak apa yang mesti, walaupun pahit. Ribu tahun yang lalu kau menebusku dengan salib dan darah tanpa dosa. Maka hari ini aku bungkam dan tersungkur di kakimu. Jemaat Tuhan, di sini di tempat ini letakkan semua pergumulan hidupmu, karena Yesus telah menyelesaikannya bagimu. Ayo bangun. Bangun. Berjalan. Cepat jalan. Cepat jalan. 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 Ke sini. Genggamlah tanganku yang hina, pimpinlah langkah kaki yang
Kayak Dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau bertanjak. Tuhan, dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau bertanjak. Lukas 23 ayat 13 hingga 19. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. Dia memang wajib melepaskan seseorang bagi mereka pada hari raya itu." Namun, mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Lukas 23 ayat 20 hingga 25. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia! Salibkan dia!" kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mengakhiri hidup kalian.
Selama aku menjabat sebagai hakim, belum pernah aku menghukum orang yang tak bersalah. Namun kali ini, aku merasa sangat menyesal. Tapi apa yang harus kulakukan? Banyak orang, mereka-mereka yang bersikeras, dan aku tak punya pilihan. Saat itu hari masih sangat pagi. Aku terbangun dari tidurku. Terdengar orang banyak berteriak-teriak di luar sana. Teriakan mereka membuat aku keluar. Saat aku keluar, di hadapanku ada seorang pria yang dihadapkan, yang tubuhnya cukup besar. Entah kenapa saat dia dibawa, tidak melawan sama sekali. Saat aku melihat tatapannya, aku merasakan ada yang berbeda. Sudah banyak aku bertemu dengan orang jahat, tahu tatapan liar mereka yang jahat. Seperti Barabas, orang gila yang sudah membunuh banyak orang. Namun tatapan orang ini sangat berbeda. Begitu tenang, begitu damai. Dia tidak terlihat seperti penjahat. Siapa dia? Siapa dia? Apa tuduhan kalian terhadap orang ini? Sebaliknya, aku merasakan dia tidak seperti penjahat. Namun mereka semua yang membawanya mengatakan, tentu saja dia penjahat. Itu sebabnya kami serahkan padamu. Namun mereka tidak mengatakan kejahatannya. Hei kalian semua yang membawanya dia kemari, apakah dia pemberontak? Apakah dia pembunuh? Jika tidak ada kejahatan yang dilakukannya, sebaiknya kalian adili saja dengan hukum Taurat kalian. Aku tak mau menumpahkan darah orang tak bersalah. Aku tak mau berurusan dengan agama orang-orang Yahudi. Tidak. Kami tidak diperbolehkan membunuh orang. Membunuh? Apakah mereka ingin agar orang ini mati? Sungguh membuat aku penasaran. Apa yang sudah dibuatnya? Segera aku menyuruhnya masuk ke gedung pengadilan dan kutanyai dia. Mungkin aku dapat membantunya. Apakah engkau raja orang Yahudi? Sekilas aku mendengar dia dan begitu banyak pengikutnya. Mungkinkah dia adalah raja yang tertolak? Entahlah. Apakah kau menanyakannya karena mendengar dari orang-orang atau dari hatimu sendiri? Jawabnya. Sungguh aneh sekali pertanyaannya. Bagaimana pendapatku? Dia tidak terlihat sebagai penjahat, namun dia memiliki banyak pengikut. Apa pendapatku? Tapi orang-orangmu menyerahkanmu kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Mengapa seorang raja diserahkan oleh bangsanya sendiri? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku di sini, tentulah aku memiliki prajurit yang akan melawan mereka. Sungguh aku benar-benar tak mengerti ucapannya. Jadi, apakah benar dia adalah raja? Lalu di mana kerajaannya? Jadi apakah benar engkau adalah raja? Terlihat ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sepertinya benar dia adalah seorang raja. Aku hanya tak percaya jika dia dikatakan sebagai seorang penjahat. Orang itu mengatakan, untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang dalam dunia untuk memberitakan kebenaran. Mereka yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Kebenaran? Aku ini seorang hakim. Aku yang mengadili.
seharusnya aku mengetahui kebenaran. Seharusnya aku mendengarkan dia. Apakah kebenaran itu? Lalu aku keluar menemui mereka dan ingin membuat suatu penawaran. Aku ingin membebaskannya karena aku tidak menemukan kesalahan padanya. Maukah kalian membebaskannya? Karena ini adalah Paskah. Saat Paskah aku dapat membebaskan satu orang tawanan bagimu. Dari banyak orang itu aku berpikir mungkin ada sebagian orang yang dapat membela orang ini, para pengikutnya atau orang-orang yang mempercayainya. Di luar dugaan aku sangat terkejut ketika ku dengar kata sepakat dari mereka, bebaskan Barabas. Walau enggan, ku bebaskan Barabas. Namun aku juga tak mau menghukum mati orang benar ini, karena aku yakin dia tak bersalah. Jadi aku menyuruh prajurit untuk menyiksa dia, hanya untuk menyiksa, bukan untuk membunuh, agar mereka tenang dan nanti akan kubebaskan. Tindakan ini sudah membuat hatiku juga merasa sangat bersalah. Prajurit melukai dia mulai dari kepala hingga kakinya. Andai memang dia seorang raja, seharusnya ada orang yang membelanya. Kemana mereka semua? Setelah mereka puas melukai dia, aku membawanya lagi ke hadapan bangsa itu. Aku benar-benar tak menemukan kesalahan padanya. Dia orang benar. Salibkan dia. Dia mengaku anak dari Tuhan kami. Menurut hukum kami, dia harus mati. Aku sangat takut mendengarnya. Tuhannya orang Israel terkenal sejak zaman dahulu, yang membebaskan mereka dari Mesir, yang membantu mereka melawan bangsa Filistin. Tidak, aku tak akan mau berurusan dengan hal itu. Tetapi bagaimana kalau dia memang Tuhan? Aku merasa sangat takut aku dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit ini. Siapa yang harus aku percayai? Orang banyak itu atau orang ini? Dia yang saat ini di hadapanku, yang bahkan tak melawan ketika dianiaya. Sangat berbeda sekali dengan penjahat yang lain. Aku masuk dan kembali menanyai dia. Kau dari mana sebenarnya? Dia diam. Tahukah kau bahwa saat ini hidupmu dalam tanganku? Jawabnya membuatku terkejut. Belum pernah aku mendapat jawaban seperti itu. Kau memiliki kuasa itu karena diberikan kepadamu dari atas. Mereka yang menyerahkan aku padamu lebih besar dosanya. Apakah dia bermaksud untuk membelaku? Tatapannya begitu lembut, sama sekali tidak ada kebencian. Seolah dia ingin mengatakan padaku bahwa semuanya baik-baik saja. Ada keinginan, aku ingin sekali membebaskannya. Tetapi orang banyak itu, apa yang harus kulakukan? Kalau kau membebaskan dia, kau bukan sahabat Opa Kaisar. udah bete, Opa. Tidak. Menjadi sahabat Kaisar itu penting bagiku. Itu untuk reputasiku. Itu untuk karirku. Apa yang harus kulakukan pada dia, pada Yesus ini? Jika aku membelanya, artinya karirku hancur. Jika aku membelanya, orang-orang ini akan menghancurkan aku. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Istriku mengatakan padaku untuk tidak ikut campur, sehingga aku serahkan dia pada mereka untuk disalibkan. Dan saat itu aku menyesal. Pilatus
menggambarkan citra dan warna penghakiman dunia yang tidak adil, penuh rekayasa dan intrik politik, yang salah dibenarkan, contoh Barabas, dan Yesus yang benar disalahkan. Praktek kepemimpinan berciri Pilatus sekarang ini tanpa disadari menyusup dalam pola kepemimpinan dan pelayanan kita, baik di bidang sekuler maupun di bidang pelayanan, keagamaan, arogansi, pemaksaan kehendak atas nama mayoritas, brutal, intoleransi, semuanya dipraktekkan tanpa ada hukum yang bisa menyentuh bagaimana sikap kita selaku orang percaya dan gereja. Kita tidak akan pernah berkompromi dengan ketidakadilan dan kemunafikan dosa. Gereja berdiri tegak di segala abad dan tempat untuk sebuah eksistensi pengakuannya kepada Kristus Tuhan sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Kami pun ikut menghukum Engkau dengan hasutan, kebencian dan balas dendam yang menjadi pangkal perselisihan, yang merusak kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat. Seringkali kami juga mengadili dan menuduh orang lain tanpa perasaan. Bantulah kami dapat menahan segala amarah dan meminta benang kasih persaudaraan dengan sesama, sehingga tercipta satu kebersamaan dalam satu ikatan tali cinta di antara kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ayo jalan. Cepat jalan. Ayo jalan. Cepat jalan. Ayo jalan. Yohanes 19 ayat 14 hingga 17. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Langkahmu tertatih menuju salib Golgota dengan badan penuh luka sayatan. Darah mengalir bercecer di mana-mana demi untuk keselamatan manusia. Pedih dan perih dan pasti terasa berkorban untuk menghapus dosa. Tak ada seorang pun yang membela. Semua mencerca dan mencela. Aku naik ke Golgota dengan Ayo jalan. dan lemah Cepat jalan. disalib.
Pas jalan. Pas jalan. Refleksi salib Kristus adalah merenungkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus sebagai wujud kasih Allah dan keselamatan bagi manusia. Salib juga menjadi simbol harapan dan pengingat bahwa Yesus selalu bersama umatnya. Yesus diolok-olok, mahkota duri ditancapkan di atas kepalanya, sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus tidak mengelak. Dengan penuh kerelaan, Yesus menerima beban yang berat itu dan memulai perjalanannya. Betapa kita kerap kali mengeluh bila suatu saat harus menerima salib kecil dalam hidup kita. Penyakit, kegagalan, salah paham, penderitaan, serta kemiskinan. Bukankah Yesus pernah bersabda, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus berani menyangkal diri serta memanggul salibnya dan mengikuti aku. Tetapi kita malah sering melarikan diri bila mengalami kesulitan dan penderitaan. Ya Tuhan, ajar kami untuk menjalani kehidupan tanpa mengeluh dan gigih memangku salib kami. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama bila tenaga serta pengorbanan kami dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau bekerja. Kayu salib ditanggulnya dengan taat dan setia, wujud cinta kasihnya. Sana. Yesaya 53 ayat 4 hingga 6. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia pernah tulah, dikubur dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Manusia telah jatuh dan terus jatuh. Seringkali ia menjadi karikatur dirinya sendiri. Bukan lagi gambar Allah, tetapi ejekan terhadap Sang Pencipta. Bukan
bukankah orang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko jatuh di antara para perampok yang menelanjanginya dan meninggalkannya setengah mati dan berdarah di pinggir jalan, merupakan gambaran manusia yang sempurna. Kejatuhan Yesus di bawah beban salib yang berat bukan hanya kejatuhan manusia Yesus yang kelelahan karena dicambuk. Ada makna yang lebih mendalam dalam kejatuhan ini, seperti yang dikatakan Paulus kepada kita dalam surat kepada jemaat Filipi. Sekalipun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam kejatuhan Yesus di bawah beban salib, makna seluruh hidupnya terlihat. Kerendahan hatinya yang mengangkat kita dari kedalaman kesombongan kita. Sifat kesombongan kita juga terungkap. Kesombongan itulah yang membuat kita ingin dibebaskan dari Tuhan dan dibiarkan sendiri. Kesombongan yang membuat kita berpikir bahwa kita tidak membutuhkan kasih-Nya yang kekal, tetapi dapat menjadi tuan atas hidup sendiri. Dalam pemberontakan terhadap kebenaran ini, dalam upaya untuk menjadi Tuhan dan pencipta dan hakim kita sendiri, kita jatuh, terjerembab, dan terjun ke dalam penghancuran diri sendiri. Kerendahan hati Yesus adalah mengatasi kesombongan kita. Dengan kerendahan hatinya, Dia mengangkat kita. Marilah kita biarkan Dia, Tuhan, mengangkat kita. Marilah kita singkirkan rasa kemandirian kita, ilusi palsu kita tentang kemandirian, dan belajar darinya. Dia yang merendahkan dirinya untuk menemukan kebesaran kita yang sejati, dengan membungkuk rendah di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara kita yang tertindas. Bantulah kami, oh Tuhan, setiap percobaan kita setia padamu. Ayo berdiri. Diri. Ayo jalan. Jalan, jalan. 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 Cepat. Tuhan Yesus, beban salib membuatmu jatuh ke tanah. Beban dosa kami, beban kesombongan kami menjatuhkanmu. Namun, kejatuhanmu bukanlah tragedi atau sekedar kelemahan manusia. Engkau datang kepada kami ketika dalam kesombongan kami terpuruk. Kesombongan yang membuat kami pada kenyataannya kami sangat merendahkan martabat manusia. Tuhan, tolonglah kami. Kami telah jatuh. Bantulah kami untuk meninggalkan kesombongan kami yang merusak, dan dengan belajar dari kerendahan hati-Mu untuk bangkit kembali. Yohanes 19 ayat 25 hingga 20. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas,
dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibu, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maria mengikuti jalan salib yang ditempuh oleh putranya. Sungguh pedih dan hancur hatinya melihat penderitaan sang putra. Tubuh dan wajah penuh luka berdarah, dihina dan dijadikan bahan tertawaan orang banyak. Namun Maria sadar kehadirannya memberikan dorongan semangat bagi putranya Yesus. Dan dengan bertukar pandangan penuh kasih, keduanya saling menghibur dengan penuh pengertian. Teladan yang diberikan Maria ibu Yesus adalah setia dalam suka dan duka, setia memperhatikan dan peduli pada penderitaan sesama, orang tua, keluarga kita, sanak saudara, dan sahabat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Sengsara Tuhanku, semoga dapat ya Yesus amarmu. Jalan. Ayo cepat jalan. Markus 15 ayat 20b hingga 21. Mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Entah bagaimana Simon Kirena rela memikul salib Yesus sampai ke Golgota. Simon dari Kirena yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus muka dengan muka, mungkin hanya mendengar Yesus dari cerita orang, tapi ketika dipaksa untuk memikul salib Yesus, mungkin dalam hatinya, kenapa mesti aku? Sedangkan di sini banyak orang yang menyertai dan yang berdiri melihat tragedi kemanusiaan yang paling keji ini. Dengan kekuatan dan kewenangan para tentara Romawi, mereka bisa memaksakan salah seorang dari masyarakat saat itu untuk memikul salib Yesus. Tapi ini harus terjadi sesuai perkataan Yesus. Setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Simon Kirene ini mungkin dia seorang pengusaha atau bisnismen yang baru dari luar kota mengurusi usahanya atau bisnisnya. Dia harus menyangkal dirinya, tidak perhitungkan harga dirinya atau reputasinya atau status sosialnya ketika dia harus memikul salib Yesus. Tidak ada sepatah kata pun atau penolakan dari Simon Kirene. Tak takut pada tentara Romawi atau karena rasa iba melihat Yesus yang lemah terjatuh dan tidak sanggup untuk berjalan, apalagi memikul salib
sekitar ratusan kilogram. Simon Kirene hanya patuh dan belajar menerima setiap kehendak Tuhan untuk terus berjalan mengikuti Yesus sampai di Golgota. Pertanyaannya, di manakah Petrus dan murid-murid lain saat Yesus butuh pertolongan di tengah penderitaannya yang hebat? Selain Simon orang asing ini, di manakah mereka yang pernah disembuhkan Yesus dari buta, timpang, dan kusta? Di manakah mereka yang pernah dikenyangkan Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan sampai mereka kenyang? Tidak ada dari mereka itu yang hadir untuk menjadi teman seperjalanan Yesus. Apakah hanya menjadi penonton setia? Ada harga yang harus dibayar ketika kita semua siap menjadi Simon dari Kirene. Jika Anda sedang berpikir tentang menanggung salib, pertimbangkanlah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah Anda siap mengikuti Yesus? Jika ini berarti kehilangan teman terdekat, apakah Anda siap mengikuti Yesus? Jika ini berarti diasingkan keluarga, apakah Anda siap mengikuti Yesus? Jika ini berarti reputasi Anda rusak, apakah Anda siap mengikuti Yesus? Jika ini berarti kehilangan pekerjaan, apakah Anda siap mengikuti Yesus? Jika ini berarti kehilangan nyawa Anda. 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita Anda. Ayo jalan, jalan. Jalan, cepat jalan. Jalan, cepat. Ayo jalan. Cepat jalan. Jalan. Cepat jalan. Genggamlah tanganku yang hina, pimpinlah langkah kaki yang akan melangkah. Dalam riwayat kasih. Jalan. Jalan. Genggamlah tanganku yang Jalan, jalan. pimpinlah langkah kaki yang akan melangkah. Dalam ribuan kasih-Mu. Tuhan mampukan demara keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berpanjang. Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Untuk kedua kalinya saat berjalan di jalan sempit menuju Golgota, Yesus terjatuh. Kita dapat merasakan kelemahan fisiknya setelah malam yang panjang dan siksaan yang dialaminya.
Perhatikanlah kejatuhan pertama Yesus di bawah salibnya. Dagingnya terkoyak oleh cambukan, kepalanya dimahkotai duri. Ia telah kehilangan banyak darah. Begitu lemahnya ia sehingga hampir tidak dapat berjalan. Namun ia harus memikul beban berat ini di pundaknya. Para prajurit memukulnya dengan kasar dan ia jatuh beberapa kali. Mungkin bukan hanya cobaan itu, kelelahannya sendiri dan salib yang berat di pundaknya yang membuatnya terjatuh. Beban yang tak terduga membebani Yesus, sesuatu yang pribadi dan mendalam yang semakin terasa jelas di setiap langkahnya. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Diri, bangun. Bangun, ayo jalan. Jangan cepat. Jalan. Jalan. Cepat jalan. Jalan. Oma Eti baca. Sini Papa Jan. Lukas 23 ayat 27 hingga 31. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Tetapi mereka ditegur oleh Yesus. "Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Yesus dalam keadaannya yang menyedihkan masih sudi menghibur wanita-wanita yang menangis. Betapa sering kita merasa diri orang yang paling menderita, sehingga menuntut orang lain untuk memperhatikan dan menghibur kita. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menang.
jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, menghibur dosa dunia di atas kayu salib. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling besar, dan orang lain yang penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan setelah kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Jalan. Aste batu di belakang. Cepat. Jalan. Jalan. Ayo jalan. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berkajang. Pandangan Yesus makin suram dan tenaganya makin habis terkuras. Perjalanan semakin menanjak, Kalvari pun sudah nampak. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh tersungkur. Namun Yesus tidak menyerah. Demi cintanya pada Bapa dan manusia, tugas yang dibebankan kepadanya diselesaikan. Jemaat kekasih Tuhan, pertengkaran, fitnah dan hinaan sering melemahkan iman. Pengorbanan dan jerih payah kita dalam melayani dirasa percuma dan sia-sia. Kadang tidak ada yang menghargai, tapi teladan Yesus menjadi penyemangat kita dan salibnya menjadi pegangan kita. Sang Bapa Domba yang kudus, memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Dia dihina, Cat, lagi satu gede bukain. Kataku sedih. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota
semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting ke di tanah yang berbatu-batu. Darahnya kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapanya memberi kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Bangun! Ayo bangun! Jalan! Jalan cepat! Cepat jalan! 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 Ayo jalan! 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 Lalu mereka menyalib pakaiannya dan membuang untas-untasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Jemaat kasih Tuhan, perhentian ini Yesus menanggalkan pakaiannya. Belum cukupkah hinaan dan celaan para eksekutor, bengis? Belum puaskah para imam kepala dan ahli Taurat menghujamkan belati yang menusuk jauh, memisahkan tubuh dan roh? Di tengah kerumunan orang banyak, Tuhan Yesus ditelanjangi. Semua pakaian yang melekat di tubuhnya dilepas dengan kasar. Betapa sakit perasaan Tuhan Yesus saat itu. Malu, sedih, dan perih. Kita pun turut serta bersama serdaduh menelanjangi Yesus dengan pertengkaran, dengan berkata buruk tentang sesama, dengan dendam yang tak terlupakan. Kita sering menelanjangi sesama dengan tindakan mementingkan diri sendiri, menuruti nafsu pribadi, tega menindas sesama, dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Sana kan? Belok ke sana ya? Ke kanan. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu,
memperhatikan situasi, lingkungan, dan kepantasan di hadapan Allah. Pakaian dan penampilan kita tidak berarti apa-apa. Kepantasan hati dan perilaku jauh lebih bernilai dari keelokan busana dan penampilan. Dengar keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawa aku ke Sion, Ayo jalan. ke tempat Engkau berkanja. Jalan. Jalan. Dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah aku ke Sion, ke tempat Engkau berkanja. Lukas 23 ayat 34 hingga 33 hingga 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Tibalah kini saat yang paling mengerikan. Tangan Yesus direntangkan, tubuh dibaringkan dengan paksa di atas kayu silang, dan paku-paku besar dihujamkan dengan pukulan yang bertubi-tubi. Betapa sakit dan nyeri perasaan Tuhan Yesus diperlakukan demikian. Darah segar muncrat meleleh membasahi palang salib. Kemudian salib ditegakkan. Setiap gerakan yang dibuat karena capai dan panas memaksa Tuhan Yesus merintih karena perih oleh luka yang terobek semakin lebar. Namun Yesus masih sempat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mengajarkan untuk mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain, walaupun sangat sakit. Kau dengarkah suara paku menancap di kedua tangannya? Dan darah segar yang mengucur dari sana. Kau dengarkah suara paku menancap di kedua kakinya? Dan darah segar yang mengucur dari sana. Dan kau dengarkah mintanya? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kau rasakan cintanya. Lalu gelap Yesus mati. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, kuburan terbuka.
Maut tak sanggup menahan kuasanya. Satu penyesalan terucap. Sungguh ya inilah adalah anak Allah. Via Dolorosa berhiaskan cerca celah dan amis darah. Di ujungnya menanti kematian yang disambut dengan tangan terentang. Via Dolorosa ada cinta yang tak terbatas. Darah dan air mengalir dan lambung yang terluka. Cinta mencari dan menemukan jalannya. Via Dolorosa dalam deritanya kulihat cinta. Maut kau kalahkan untukku. Kini aku punya jalan kembali. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah kurangkan puisi tentang pengorbananmu. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya dan ku berserah padamu. Lukas pasal 23 ayat 44 hingga 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, tabir bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan nafas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini
orang benar. Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumunan di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Selama 3 jam Yesus bergulat dengan maut. Kesepian di tengah-tengah sorotan mata para algojo. Dalam puncak sengsaranya itu berteriaklah Tuhan Yesus, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Namun sebagai putra yang tetap setia, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Sungguh sebuah kematian yang tidak manusiawi, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah hidup manusia. Sebuah tulisan penghinaan. Inilah raja orang Yahudi, terpaku di atas kepalanya tanpa tertulis pun. Yesus sudah membuktikan ialah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di dalam namanya berita keselamatan dan pengampunan dosa disampaikan kepada segala suku, bangsa, dan bahasa. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 7 sabda Yesus di kayu salib ini membuktikan imanku, imanmu, iman kita semua dipertaruhkan bersama Yesus dan menggenapi semua nubuat tentang Dia. Kita berbungkus nih. Ini ada apa? Mari kita berdoa bersama di depan salib Tuhan Yesus. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh kejam perlakuan manusia terhadap-Mu. Namun Engkau menerima semuanya dengan rela karena cinta-Mu kepada kami. Seringkali kami dibuat jengkel, sakit hati, dan kami selalu ingin membalas dendam. Tuhan, jadikan kami manusia baru yang penuh kekuatan untuk memberi pengampunan dan cinta kepada sesama. Tuhan, selain dari cinta dan ketetapan-Mu, tak ada niat lain kecuali keinginan untuk bertobat. Bantulah kami untuk mengubah hati kami yang jahat. Tolonglah kami untuk senantiasa taat pada kehendak-Mu. Sudilah menerima kurban ketaatan kami, meski tiada artinya bila dibandingkan ketaatan. Dan persatukanlah dengan buah-buah penebusan dari wafat-Mu yang suci di kayu salib. Kasihanilah kami ya Tuhan Yesus. Amin.
sujud diriku, selamatkanlah. Yohanes 19 ayat 38 sampai 39. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut pada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Yesus diturunkan dari salib bukan oleh para murid-muridnya, bukan oleh orang-orang terdekatnya. Ia diturunkan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus, dua orang yang tidak pernah menonjol sebagai pengikutnya. Bahkan mereka adalah bagian dari ahli Taurat dan tidak pernah menjadi pengikutnya. Dua hal yang kita pelajari dari refleksi Via Dolorosa ini adalah Simon Kirena, seorang asing yang membantu memikul salib Yesus sampai di Golgota. Dan kedua, Yusuf Arimatea, seorang kaya di Yerusalem. Dan Nikodemus, seorang ahli Taurat yang menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya secara layak. Kadangkala bantuan dan pertolongan justru datang dari orang yang tidak pernah kita harapkan, orang yang kita abaikan, kita anggap remeh. Simon dari Kirene, Yusuf Arimatea, dan Nikodemus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi sesama bagi orang lain, bukan karena posisi dan jabatan, bukan karena wewenang dan kedekatan, atau karena harta dan kekayaan. Sekali lagi, Yusuf Arimatea mewakili orang kaya saat itu di Yerusalem, karena hanya orang kaya yang memiliki kuburan dalam bukit batu, dan Yusuf memberikan kuburan yang masih baru, belum pernah digunakan. Mungkin dia persiapkan bagi dia atau keluarganya bila meninggal, diberikannya untuk membaringkan mayat Yesus. Satu pelajaran bagi kita, Yesus mati menebus dosa kita, bukan karena kita kaya, terhormat. Seberapa banyak persembahan yang kau berikan bagi gereja Tuhan tidak sebanding dengan karya penebusan Kristus di kayu salib. Sebab itu, muliakanlah Allah dengan hartamu, kata kitab Nabi Maleakhi 3 ayat 9. Yesus Tuhan, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan?
Yohanes 19 ayat 40 hingga 42. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus ke situ. Inilah akhir dari sebuah perjalanan Via Dolorosa. Disitulah perhentian terakhir dari Sang Anak Domba Allah yang menebus dosa isi dunia. Semua penduduk Yerusalem dan para prajurit yang menyalibkan Yesus menyangka bahwa telah selesai sebuah eksekusi yang gemilang atas Yesus yang mereka anggap penyesat kaum Yahudi. Para murid dan perempuan-perempuan yang pernah melayani Yesus hilang harapannya. Karena mereka mengira Yesuslah juru selamat yang akan melepaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi sesungguhnya Yesus adalah Mesias yang menebus kita dari hutang dosa dan upah dosa kekal. Para murid dan kenalan Yesus datang setelah tahu Yesus telah wafat. Mereka datang bukan untuk mengurus pemakamannya, tapi untuk melihat di saat keadaan telah aman. Apakah kita juga termasuk dalam kelompok orang-orang yang tidak peduli dengan pengorbanan Tuhan? Mereka berkumpul dan suka bersembunyi saat orang lain mengalami masalah. Apakah kita termasuk mereka yang bersembunyi di belakang saat sahabat membutuhkan bantuan, atau ketika gerejanya membutuhkan kepedulian dan tanggung jawab kita? Di manakah kita? Yesus bukan sekedar sahabat bagi murid-muridnya. Dia membuktikan semasa hidupnya sampai mati di kayu salib bahwa kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Dia membuktikan dia hidup dan tetap bersama murid-muridnya. Yesus sangat mempedulikan mereka. Dia gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia berjanji menyertai mereka sampai kesudahan alam. Dan janji itu juga sampai kepada kita selaku umat percaya. Sahabat adalah orang yang selalu hadir, bahkan dalam saat-saat paling sulit. Sahabat adalah orang yang setia, bahkan dalam kesukaran. Sahabat adalah mereka yang berada bersama kita ketika kita hingga saat-saat terakhir. Yesus yang dimakamkan rebah dalam penantian. Akhir kesengsaraannya akan berujung pada kemuliaan. Menjadi sahabat dalam kesengsaraan berarti juga akan menjadi bagian dalam kebahagiaan dan kemuliaan. Seorang sahabat mengasihi setiap waktu. Seorang sahabat dilahirkan untuk waktu susah, kata Amsal 17 ayat 17.
kita berjalan melangkah menuju masa misi Tuhan mengizinkan kita. Di depan. Iya, iya. Nih, ini sayang. Matiin. Hah? Bisa? Belum, udah selesai kan? Matiin aja nggak apa-apa. Soalnya udah ada itu kan. Ya udah. Ya maaf. Udah matiin.